Pembuka 221-20-011 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi mengenai sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan juga sistem ekskresi pada manusia. Materi pertama mengenai sistem pernapasan. Pada materi sistem pernapasan ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari sistem pernapasan dan juga fisiologi dari sistem pernapasan. Yang pertama di sini ada materi mengenai anatomi sistem pernapasan. Pada sistem pernapasan itu ada beberapa organ yang terlibat. Yang pertama itu ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu ada selaput, kelenjar minyak, dan juga kelenjar keringat. Nah, selaput ini berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan itu memiliki 2 cabang saluran. Yang pertama saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Yang keempat ada laring. Fungsi utama laring adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari bronkus ini menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Yang terakhir ada paru-paru. Nah, paru-paru berada di dalam rongga dada di bagian atas. Di dalam paru-paru ada tulang rusuk, di bawahnya ada diafragma. Pada fisiologi sistem pernapasan ini, berdasarkan tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pernapasan eksternal dan juga pernapasan internal. Nah, pernapasan eksternal ini merupakan terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernapasan internal itu merupakan pertukaran udara antara sel darah merah di dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Materi selanjutnya mengenai sistem pencernaan. Apa sih itu sistem pencernaan? Nah, saluran pencernaan pada manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan juga menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Selanjutnya ada organ sistem pernapasan, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, empedu, usus halus, usus besar, dan juga reknum dan anus. Pertama yang akan kita bahas mengenai mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut ini berfungsi untuk mengujah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Nah, di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimia oleh enzim amilase. Kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang membungkus mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Selanjutnya ada lambung. Pada lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksi, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Yang keempat ada hati, pankreas, dan empedu. Yang pertama, hati itu adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Kantung empedu ini berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus, dan juga pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, lemak di usus halus. Dan juga ada usus halus. Usus halus ini adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 cm.
Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Dan ada usus besar. Fungsi utama usus besar pada sistem pencernaan ini yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar ini membantu memecah makanan yang tidak tercerna tersebut. Dan yang terakhir ada rektum dan juga anus. Rektum merupakan bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Nah, fungsi anus tidak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Materi selanjutnya atau materi terakhir mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi ini merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan juga senyawa lain yang bersifat toksik atau racun. Ada 4 organ yang terlibat dalam sistem ekskresi. Yang pertama itu ada ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Yang pertama yang akan bahas mengenai ginjal. Ginjal merupakan organ yang mempunyai pembuluh darah yang sangat banyak. Pada tugas ginjal ini memanjang pada dasarnya untuk menyaring atau membersihkan darah. Aliran darah ke ginjal sebanyak 1,2 liter per menit. Darah tersebut disaring menjadi cairan filtrasi sebanyak 120 ml per menitnya ke tubulus. Cairan filtrasi ini diproses dalam tubulus sehingga akhirnya keluar dari ginjal menjadi urin sebanyak 1,2 liter per harinya. Organ selanjutnya adalah hati. Hepar atau hati merupakan organ terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga abdomen. Pada kondisi hidup, hati berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dengan berat kurang lebih 1,5 kg. Hati terbagi menjadi 4 lobus, yakni lobus dextra, lobus condatus, lobus sinistra, dan juga lobus caudatus. Organ yang ketiga ada paru-paru. Fungsi utama dari paru-paru adalah untuk pertukaran gas antara darah dan juga atmosfer. Pertukaran gas tersebut bertujuan untuk menyediakan oksigen bagi jaringan dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Kebutuhan oksigen dan karbon dioksida terus berubah sesuai dengan tingkat aktivitas dan juga metabolisme seseorang. Organ yang terakhir ini adalah kulit. Kulit mengeluarkan keringat sebagai salah satu cara untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh. Keringat sendiri diproduksi oleh kelenjar keringat dan juga berfungsi untuk mendinginkan tubuh saat kita kedinginan. Sekian dari video ini, saya ucapkan terima kasih.